Baik, Bapak Bayu akan mulai. Silakan dinyalakan kameranya. Kalau nggak ada yang menyalakan, maka tidak saya mulai. Oke, Bapak Bayu mulai. Pak Bayu pada pertemuan kali ini akan menjelaskan beberapa materi yang tentunya sudah kalian pelajari kemarin di tanggal 16 Agustus kemarin. Kemarin kalian saya minta untuk berlatih menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan teknik pemfaktoran. Ya, sebenarnya mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Ada 3 cara sendiri, tetapi untuk yang pertama kalian harus pahami adalah tentang pemfaktoran. Pemfaktoran sendiri dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama bentuk X kuadrat minus Y kuadrat. Ini hanya berlaku apabila yang depan ini bisa dirubah bentuk kuadrat dan yang belakang juga bisa dirubah ke bentuk kuadrat. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Berapa saja sih bilangan-bilangan pangkat 2? Ada 1, ada 4, ada 9, ada 16. Ya. Kemudian kalau 5 kuadrat itu 25 dan seterusnya. Itu bilangan-bilangan yang bisa dirubah menjadi bentuk kuadrat. Dan yang pemfaktoran bentuk ini hanya berlaku ketika yang tengah ini adalah pengurangan. Ya, ketika hanya pengurangan. Hanya berlaku untuk itu. Dan nanti kalau bentuknya seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan adalah merubah ke bentuk pangkat dulu. Pangkat 2. Yang depan dirubah ke bentuk pangkat 2, yang belakang juga dirubah ke bentuk pangkat 2. Setelah itu, kalian ambil bilangan pokoknya. Ini kan bilangan pokok yang bawah ini. X sama 5. Taruh di depan seperti ini. X sama 5. Kemudian tandanya satu negatif, satunya positif. Ya. Ini belum akar-akar. Maka perlu dicari akar-akarnya. Akar-akarnya seperti ini caranya. Dipecah, yang depan disama dengan K0, atau yang belakang ini disama dengan K0. Nanti ini pindah ruas ya. Negatif 5 jadi positif 5, positif 5 jadi negatif 5. Jadi persamaan akar-akarnya nanti ketemu seperti ini. Ya X1-nya 5, X2-nya negatif 5. Gitu, dan seterusnya. Bagaimana nanti kalau di sini ada juga bilangannya, Pak Bayu? Juga berlaku hanya untuk yang bisa dirubah dalam bentuk pangkat. Misalnya kalau di sini Pak Bayu kasih 9, 9x kuadrat, maka nanti ini juga yang di sini itu menjadi 3. Laptop Pak Bayu lemot, Rek. Ya, 3x kuadrat nanti ya. Jangan lupa kalau dia bentuknya seperti itu dikurang ya. Maka di sini juga sama. Jadi 3x. Terus yang di sini juga sama 3x. Ya. Terus ke bawahnya sama ya. Ini juga sama. 3x, maka ini kan pindah ruas.
Kalau negatif jadi positif. Kemudian kalau perkalian jadi pembagian. Kayak gitu nanti. Karena saya pakai laptop nggak pakai equation, maka pakai pembagiannya miring seperti ini ya. Nanti kalau kalian pakainya ditulis, maka jangan pakai yang pembagian seperti ini. Gitu. Oke. Untuk yang bentuk pertama, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Yang lain? Oke ya, saya harap juga sudah juga. Kita akan masuk ke yang berikutnya, bentuk kedua. Ini hanya berlaku apabila nilai A-nya itu sama dengan 1. A itu kan angka di depan X kuadrat. Kemarin sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, ini sama dengan 1. Maka dia berlaku seperti ini. Dan hanya berlaku nanti ada syarat khusus lagi. Yang penting kalian paham dulu yang di sini. Kalau dia bentuknya seperti ini, X kuadrat plus BX plus C, maka nanti dibuat dulu seperti ini. P dan Q adalah bilangan yang perlu kalian cari. Dengan syaratnya harus memenuhi ini. Syarat P dan Q. Ya. Ketika dia dikalikan, itu hasilnya adalah konstantanya. Tetapi kalau dia dijumlahkan, itu koefisien yang di depan X atau B ini. Itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian cari faktor dari C nanti. Akan ketemu. Kita langsung masuk saja ke contoh. Oke. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama cari yang memenuhi syarat untuk P dan Q sama dengan C dan P plus Q sama dengan B. Bilangan kalau dikalikan sama dengan 6, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 5 itu berapa? Ada yang sudah menemukan kemarin? Jawabannya di sini ya. Kenapa kok dapat negatif 3 sama negatif 2? Itu didapat sebenarnya dari ini. Mbak Bayu coba coret-coret di sini ya. Kalian cari faktor dari C-nya. Cari faktor dari C. C-nya kan 6. Maka cari faktor dari 6. Berapa perkalian yang hasilnya 6? 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, itu nanti kalian cari, kan kalau hasilnya positif 6 itu ada 2 kemungkinan. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif kan? Kalau ini dikalikan, hasilnya sudah 6. Tetapi kalau dijumlah yang hasilnya negatif 5 ini, berarti berapa dengan berapa? Berapa dengan berapa? Kan? Ini sebenarnya kalau Negatif 3 ditambah negatif. Negatif 2. ya, ini ya negatif 3 dan negatif 2 ini kalau dijumlahkan itu hasilnya juga negatif 5. Ini kan juga bisa kalau kayak gini dijumlahkan negatif 5. Kenapa kalau nggak dipakai yang di sini? Karena kalau dikalikan itu bukan positif 6, tapi negatif 6. Maka tidak boleh seperti ini. Maka yang dipakai adalah yang ini. Oke, gitu ya. Hasil yang kedua ya, Pak. Ya, saya tak hapus ya, saya pengen nggak bingung. Oke, kalau sudah, kan tadi sudah ketemu negatif 3 sama negatif 2. Ya, diisikan di sini, kemudian kalian masukkan di sini. Boleh kebalik. Di sini negatif 2 dulu, di sini negatif 3 dulu boleh. Asal isi di sini adalah bilangan P dan Q yang kalian cari tadi. Sudah, kalau udah ketemu, caranya untuk mencari, ini kan belum akar-akar. Maka akar-akarnya dicari dengan disama dengan kan 0. Yang depan sama dengan kan 0 atau yang belakang sama dengan kan 0. Hasilnya seperti ini kan. Pindah ruas, negatif 3 jadi positif 3, negatif 2 jadi 2. Kayak gini ya. Oke, ini sama dengan yang atas tadi lah.
Saya rasa kalian juga sudah memahami. Yang sedikit rumit adalah yang bentuk ketiga. Tetapi kalau kalian paham sih, sebenarnya juga gampang juga. Hanya perlu latihan saja. Hampir sama, tetapi nilai A-nya ini lebih dari 1. Pokoknya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0 lah. Tidak boleh sama dengan 1, sama-sama dengan 0. Bisa negatif juga bisa di sini. Ya. Kalau dia lebih dari 1 atau kurang dari 1, asal tidak sama dengan 0, dia menggunakan bentuk pemfaktoran yang seperti ini. Oke, langkah-langkahnya kalian buat dulu kayak gini. AX titik-titik, AX titik-titik per A. A-nya berapa tergantung soalnya. Yang perlu kalian cari, kalau yang di kasus ini adalah sama, P dan Q. P dan Q hanya simbol ya. Cari nilai P dan Q yang memenuhi syarat ini. Ketika dia dikalikan, hasilnya sama dengan A kali C. P plus Q, kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah B. Untuk mempermudah, kita langsung masuk ke contoh. Saya perbesar sedikit dulu. Oke. Yang di sini, 3x kuadrat minus 8x plus 4 sama dengan 0. Carilah akar persamaan kuadratnya. Langkah pertama, kamu kalikan dulu antara A kali C-nya. Kalau kalian bingung, kalian jabarkan dulu. A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan negatif 8. C-nya sama dengan 4. Kalau sudah kalian jabarkan, baru dimasukkan ke persamaan itu. Oke. Kalikan dulu A dengan C. Ya. Kalikan dulu A dengan C. Sorry. Tiga dikali dengan positif 4. Kalau nanti 4-nya negatif, juga dikalikan negatif 4 ya. Diikutkan tandanya. Nah, dikalikan, kalau 3 dikali positif 4 kan 12. Oke, berarti cari yang hasilnya 12, kemudian kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Ingat tanda di depan ini ikut. Maka kalian harus mencari faktor dari berapa kalau seperti ini. Faktor dari 12. Cari semua perkalian yang hasilnya itu adalah 12. Berapa saja? Kurkan dari angka kecil. Ya, 1 kali 12. 2 kali 6. 2 kali 6. 6. Terus? 3 kali 4. 3 kali 4. Terus? Sudah. Udah kan? Muter kan nanti. Nah, ingat tadi, kalau ini positif, maka kemungkinannya dua-duanya itu positif, yang di sini ya. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Oke. Cari yang jumlahnya itu adalah berapa ini? Negatif 8. Berapa itu kalau yang dicari hasilnya negatif 8? 2 kali 6 itu, Pak. 2 dikali 6. Tetapi dua-duanya adalah? Dua-duanya negatif. Negatif. Kayak gitu ya. Negatif 2 sama negatif 6. Oke, maka angka yang kita pakai adalah yang ini. Negatif 2 dan negatif 6. Untuk mengisi yang di sini ya. Oke. Paham untuk cara mendapatkan angka P dan Q? Paham, Pak. Ya, dicari faktor darinya. Saya hapus, saya cerat. Sopo sing nyoret ngisor iki? Oh, bukan Pak Bayu. Yang lain jangan coret-coret ya, supaya tidak membingungkan teman lainnya. Oke. P dan Q sudah kita peroleh. Tadi negatif 2 sama negatif 6. Dan boleh kebalik ya, penempatan di sini. Syarat pecahan ketika SD. Penyebut ini, dia
punya yang depan, dan juga punya yang belakang. Itu sudah pernah kalian pelajari dulu ketika SD. 2 ditambah 3/5. Itu berarti 2 dibagi 5 ditambah 3 dibagi 5. SD kan ini? Nah, ini juga dipergunakan di sini. Ya, dipergunakan di sini. Jadi, 3x minus 6 ini juga punya penyebut 3. 3x minus 2 itu juga punya penyebut 3. Maka dia dipecah seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah pembagian, misalnya 6 tambah 4 dibagi 2. Itu sama dengan, kalau ini ada variabelnya, maka nggak boleh langsung dijumlahkan. Yang di sini ada X-nya ini loh. Nah, itu harus dibagi masing-masing. Sama, berarti 6 dibagi 2, terus 4 dibagi 2. Kayak gitu analoginya. Kayak tadi ya, dipecah ya. Di sini, pembaginya dipecah masing-masing. Maka di sini hasil X plus 2, X minus 2 itu didapat dari 3X dibagi dengan 3 dan negatif 6 dibagi dengan 3. Maka dia diperoleh ini. Oke. Kalau sudah, ini yang di belakang ini kan hanya bisa membagi 3X. Dikurangi 2. Itu kan kurangi 2-nya kan nggak bisa dibagi 3. Maka kalau Mbak Bayu biarkan saja yang di situ. Karena nanti akan dioperasikan dengan pindah ruas. Oke, kita lanjut. Yang di sini sudah tahu tadi, tinggal negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Nah, yang di sini, yang perlu kalian pahami. Ini kan pembagian. Kalau pindah ruas jadi perkalian, maka 3 dikalikan dengan 0. Ingat ya, kalau pembagian dipindah ruas jadi perkalian. Atau ruas kiri itu kalau ini sebenarnya kan ada per 1. Ya, berarti ini 3 dikali dengan 0. Ya, terus 3 minus 2 dikalikan dengan 1. Kayak gitu. Oke. Maka dia diperoleh ini. 3 dikali dengan 0-nya kan hasilnya 0. Maka tinggal sisa 3x minus 2. Minus 2-nya dipindah ruas langsung ke kanan. Maka jadi positif 2. Ini. Terus ini perkalian jadi pembagian. Maka jadi ini. Oke ya. Dan kalau dia sudah maksimal seperti itu, ya sudah. Kan nggak bisa dihitung lagi. Bisanya kan jadi desimal. Maka biarkan aja seperti itu. Maka X1-nya diperoleh 2 dan X2-nya adalah 2/3. Sampai sini, apakah masih bisa dipahami? Masih di sini nggak anak-anak? Kok nggak senyaut? Masih, Pak. Oke. Paham nggak, Ju? Bentar, masih bingung, Pak. Oke. Modulnya masih kalian pegang atau ini? Atau sudah dikumpulkan? Masih dipegang. Nah, kalian coba ya nanti ya. Nah, untuk latihan soal yang bawah ini silahkan. Harusnya kemarin kalau yang belajar mandiri sudah dikerjakan. Ya. Beberapa sudah konsultasi dengan Pak Wi juga dan jawabannya juga sudah tepat. Ya. Tanggal yang belum mengerjakan maka ini diselesaikan. Untuk pemfaktoran nanti silakan bisa dikembangkan. Kalian bisa mencari video tentang pemfaktoran ini di YouTube banyak sekali. Sekalian Pak Bayu jelaskan untuk yang pertemuan ini sebenarnya. Saya akan share. Modul ini nanti akan saya bagi. Ya, akan saya bagi di
Moodle aja ya, atau di WA juga mungkin ada yang nggak bisa mengakses Moodle. Cara yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat yaitu menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya yang perlu kalian pahami karena ini penting, itu yang ini, bagian ini dulu. Ketika A plus B ini dikuadratkan, kalau bentuk seperti ini dikuadratkan, jadi seperti ini. Semuanya plus ya. Cara memperolehnya gimana sih sebenarnya ini? Itu dengan distribusi. Ya, dengan distribusi. Berarti A plus B dikalikan dengan A plus B. Ya, kamu kalikan nanti ketemu berapa di sini. Dan hasilnya adalah ini. Kalau A minus B hasilnya adalah ini. Itu. Itu. Kenapa kok ini perlu? Karena ini akan digunakan untuk nanti melengkapkan kuadrat sempurnanya, kalian harus memahami ini. Kita akan menggunakan teori terbalik. Bagaimana kok ini dapat ini? Kita masuk ke contoh saja. Bagaimana memperoleh ini? X plus 9 itu kan didapat dari X plus 3. Tetapi nanti yang hanya kalian ketahui adalah ini saja, X kuadrat plus 6-nya. Itu yang kalian ketahui. Bagaimana cara memperoleh si positif 9 ini? Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, caranya nanti berarti B-nya ini, B-nya kan positif 6. Itu dibagi dengan 2, kemudian dikuadratkan. Pasti ketemunya 9. Kalau B-nya nilainya 4, berarti C-nya berapa? Supaya memenuhi syarat ini. Kalau B-nya 4, berarti C-nya berapa? 8. Yakin? Berarti setengah dari B dikuadratkan kan? Kalau B-nya 4, berarti setengah dari 4, 2. 2 dikuadratkan? 2 dikuadratkan? Hasilnya adalah 4. 4. Gitu ya, hasilnya itu ya. Kemudian nanti pengembangannya banyak sekali. Maka kita langsung saja supaya mempermudah. Langkah-langkahnya seperti ini. Apa juga sudah jelaskan. Yang pertama, kalau kalian menemukan soal seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Hampir sama dengan ini ya, cuman 9-nya diganti dengan 5. Langkah pertama, si konstantanya kamu pindah ke ruas kanan. Oke, konstantanya kan 5. 5 ini kamu pindah ke ruas kanan. 5-nya kamu pindah ke ruas kanan. Karena itu positif menjadi negatif 5. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Kalian bisa membaca di sini. Tambahkan satu angka di ruas kiri agar membentuk persamaan kuadrat sempurna. Kebetulan kita sudah mengetahui bahwa bla 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 itu ya. Cara memperoleh angka ini ya. Cara memperoleh angka ini tadi Pak B sudah jelaskan. Yaitu dari B-nya dibagi 2 kemudian dikuadratkan. Berarti 9 ini sebenarnya diperoleh dari yang 9 ini diperoleh dari B per 2 dikuadratkan. Diperoleh dari itu, yang 9 ini. Oke? Ya, Pak. Supaya nilainya tetap, maka kalau ruas kiri ditambahi dengan 9, maka ruas kanan juga ditambahi dengan 9. Ya. Yang ruas kanan bisa dihitung. Negatif 5 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah positif 4. 4.
Ya, yang ruas kiri itu dibiarkan dulu. Kalian bisa membedakan ruas kanan dan ruas kiri ya. Pembaginya adalah ini. Yang ini adalah kanan, yang ini adalah kiri ruasnya. Pembaginya adalah sama dengan ini loh. Oke. Lanjut. Kalau sudah seperti ini, yang ruas kanan dihitung, ketemu ini. Nanti kalau pecahan, hitungannya juga sama ya, dengan cara pecahan. Oke. Lanjut ke sini. Kalau sudah, kalian tadi sudah mengetahui yang ini, kan sudah memenuhi syarat tadi. X plus 6X plus 9, itu kalau dirubah menjadi kayak gini. X plus 3 kuadratkan. Kalau nggak percaya, buktikan dengan distribusi. Ya, buktikan dengan distribusi. Hasilnya sama enggak sih dengan ini? Ya. Bagaimana cara menentukan ini kok plus atau minus? Dilihat dari ini. Tanda di sini. Ya. Kalau ini tandanya positif, yang B-nya positif, maka di sini juga positif. Tetapi kalau B-nya ini negatif, ini juga menjadi negatif. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka dari bentuk yang bawah ini tadi, terus lemot laptop Bapak Bayu, ini kalau dirubah ke bentuk yang tadi itu menjadi X, karena ini positif, maka plus salah. Positif 3 dikuadratkan. 3 ini sebenarnya didapat dari mana? Ya, didapat dari tadi loh. B per 2 dikuadratkan. Ini akan mengisi ini. Oke. Lanjut. Agak rumit, tapi ini kalau diikuti satu-satu langkahnya pasti bisa. Maka dia menjadi yang ini. X plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian yang ruas kanan bisa dihitung pasti. Ya. Kalau nggak bisa diakar, maka biarkan dia sampai situ aja. Atau kalau bisa dihitung nanti dengan kalkulator, tetapi hasilnya pasti plus dan minus. Jadi ini akar 4. Sorry. Dari mana dapat akar ini? Akar ini didapat dari kuadrat ini, yang di sebelah Kuadratnya kiri berpindah. pindah ruas menjadi akar. Maka ini hasilnya selalu plus minus ya. Selalu plus minus. Karena dimungkinkan itu hasil didapat dari hasil itu. Kayak 6 tadi dapat dari plus minus berapa, kayak gitu ya. Oke, maka hasilnya ketemu ini, maka dia dipecah menjadi 2. Bisa dimungkinkan positif duanya, atau bisa dimungkinkan negatif duanya. Cara menghitung, mencari angka akar-akarnya, saya rasa sudah paham ya, tinggal pindah ruas. Kalau sudah ketemu, maka hasilnya adalah ini. Nah, nanti kalian juga bisa mencari referensi latihan video dari video YouTube. Banyak juga. Pak Bayu sampaikan salah satu linknya di sini. Nanti Pak Bayu bagikan. Sampai sini untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Apakah ada pertanyaan? Langkah pertama, tadi pindah konstantanya ke sebelah kanan. Kalau sudah mencari angka ini, untuk yang dijumlahkan ini, didapat dari B dibagi 2 dikuadratkan. Ketemu ini. Terus dari itu, ini dirubah ke bentuk X titik-titik kurung tutup dikuadratkan. Didapat dari, ya tadi, B per 2 tadi angkanya. Maka ketemu ini. Sudah ketemu ini, kemudian kuadratnya pindah ruas jadi akar. Ya, kuadratnya pindah ruas jadi akar. Terus dihitung akarnya, dan selalu plus minus. Oke. Terus ke bawahnya, menghitungnya, tinggal dicari akar-akarnya. Satunya bisa positif,
Yang di sini bisa negatif. Udah dihitung nanti ketemu ini. Nah, di sini ada latihan soal. Silahkan nanti kalian coba. Soal ini adalah sama dengan soal yang pertemuan sebelumnya. Ya, betul. Ya. Ya, sama dengan soal pertemuan sebelumnya. Maka nanti kalau langkah kalian benar, itu pasti hasilnya sama. Kalau tidak sama berarti ada salah satu dari cara kalian itu yang salah. Entah pemfaktorannya atau di rumus ABC-nya. Nanti kalian cek. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, nanti kita bisa bahas di WA, ataupun nanti kita bisa bahas di chat langsung boleh, mau video call dengan Mbak Pi juga boleh. Tapi mau buka kesempatan untuk itu. Kemudian untuk ini, kalau tidak selesai, maka nanti kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Masih ada waktu 1 jam pertemuan. Ya. Tapi diusahakan kalau kalian hari ini selesai, maka pertemuan selanjutnya kalian bisa enak. Nggak terlalu banyak tugas. Dan seperti biasa, sebelum pembelajaran berakhir, nanti silakan kirimkan foto pekerjaan kalian seberapapun dapatnya. Gitu ya. Seperti biasa, lampirkan nama, kelas, dan juga nanti nomornya absen. Itu saja. Ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Tidak, Pak. Oke, kalau enggak ada, saya rasa cukup. Dan kita akan ketemu di grup ya. Modul akan Pak Bayu bagikan di grup ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Selamat siang dan selamat belajar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ojek pagi rek kok siang. Ya. Jangan lali sarapan rek.